Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk selalu mengikuti pembelajaran online. Adapun pembelajaran yang ingin Bapak bahas pada kesempatan kali ini, kita akan bahas pelajaran IPA dengan pokok bahasan menjelaskan upaya pelestarian makhluk hidup. Langsung Bapak mulai. Populasi beberapa jenis hewan dan tumbuhan menjadi semakin langka. Ada beberapa hal yang menyebabkan hewan dan tumbuhan menjadi langka di Indonesia. Kita bahas dari yang pertama, yaitu penyebab kelangkaan pada hewan. Yang pertama, penyebabnya adalah sering diburu untuk dijadikan hewan peliharaan, dijual, bahkan sampai digunakan sebagai hiasan serta obat. Yang kedua, yang menyebabkan hewan menjadi semakin langka adalah karena membutuhkan waktu berkembang biak yang cukup lama. Sudah diburu dan kembang biakannya juga semakin lama, jadi agak susah untuk dia melestarikan komunitasnya, hewan dan komunitasnya. Yang ketiga, yang menyebabkan hewan semakin langka adalah habitat dirusak oleh manusia, misalnya dibakar. Habitat itu adalah tempat tinggal hewan. Yang keempat, tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan alam. Nah, itu adalah hal-hal yang menyebabkan penyebab kelangkaan hewan. Sekarang yang kedua adalah hal-hal yang menjadi penyebab kelangkaan tumbuhan. Yang pertama, dimanfaatkan terus-menerus tanpa ada usaha melestarikannya. Jadi kita boleh menggunakan tumbuhan, cuman harus kita lestarikan. Setelah kita gunakan, ya setidaknya pohon atau tumbuhan yang sudah kita gunakan tadi kita tanam kembali. Jadi ada upaya pelestarian dari manusia supaya tumbuhannya tidak menjadi langka bahkan sampai punah. Yang kedua, sulit berkembang biak sama dengan hewan tadi ya. Yang ketiga, terkena hama. Hama itu adalah penyakit yang terjadi pada tumbuhan sehingga tumbuhannya menyebabkan menjadi mati dan nggak bisa lestari dan kembang seperti biasa karena kan ada penyakit di dalam tumbuhan. Yang keempat adalah mengalami kekeringan sehingga tidak memungkinkan untuk tumbuh dengan baik. Ya, jadi saat kita mau menanam tumbuhan atau pohon, ya dibiasakan untuk selalu disiramkan. Tumbuhan itu perlu air supaya nggak kering ya. Nah, itulah hal-hal yang menyebabkan kelangkaan pada tumbuhan dan hewan. Selanjutnya, ada seorang anak yang bernama Anton. Jadi Anton ini dia memiliki cita-cita ingin menjadi seorang polisi hutan. Cita-cita menjadi seorang polisi hutan itu sangatlah baik dan sangat mulia karena perannya sebagai penjaga hutan agar kelestarian makhluk hidup tetap terjaga. Bagus ya menjadi polisi hutan. Bagi yang punya cita-cita menjadi polisi hutan, kalian bisa melestarikan hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar hutan. Jadi gitu, bagus ya. Jadi nggak mesti harus jadi polisi yang ada seperti yang di jalan itu polisinya. Terus bisa mau menjadi masih banyak cita-cita yang bisa kita jadikan, kita impikan, kita raih dan kita wujudkan. Dan semua cita-cita itu insya Allah Bapak yakin semuanya adalah cita-cita yang mulia. Kita aja lagi ya. Sekarang selanjutnya ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan supaya kita bisa melestarikan hewan dan tumbuhan. Yang pertama, penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan. Nah, jadi pemerintah membuat aturan dan akan memberikan sanksi bagi pelaku penebang hutan dan pemburuan hewan. Terus tujuannya agar pelaku tersebut jerah dan memiliki kepedulian untuk melestarikan hewan atau tumbuhan. Yang kedua, penangkaran serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka. Penangkaran itu ditujukan untuk hewan, sedangkan pembudidayaan itu ditujukan untuk tumbuhan. Hal yang bisa kita lakukan dalam bentuk penangkaran itu adalah kita bisa memberikan tempat untuk pengembangbiakan hewan serta pemilihan hewan yang sedang terluka dan trauma. Untuk pembudidayaan, kita bisa melakukan cara penanaman benih atau kultur jaringan untuk memperbanyak tumbuhan yang langka. Terus yang ketiga,
Pelestarian secara in situ dan ex situ. Pelestarian secara in situ adalah pelestarian di luar pelestarian secara ex situ adalah pelestarian di luar habitat aslinya. Ex situ di luar. Sedangkan pelestarian secara in situ adalah pelestarian di dalam habitat aslinya. Jadi ada yang di luar, ada yang di dalam. Kalau di luar itu ex situ, kalau di dalam itu adalah in situ. Contoh dalam bentuk ex situ itu seperti kebun binatang, kebun raya, taman safari, museum zoologi, dan herbarium. Sedangkan contoh untuk pelestarian in situ di dalam habitat aslinya seperti cagar alam, hutan lindung, suaka marga satwa, dan taman nasional. Demikian penjelasan dari Bapak mengenai pelestarian makhluk hidup pada tumbuhan dan hewan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat dan bisa dimengerti. Bagi yang sudah paham, alhamdulillah. Bagi yang belum paham, silahkan diputar lagi videonya. Dan silahkan kalian mencari di berbagai media, gak mesti harus dari YouTube, bisa aja dari browsing di Google dan lain sebagainya. Demikian, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kalian semua selalu sehat dan selalu semangat untuk selalu mengikuti pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.